Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga masih tetap semangat untuk menerima materi yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah ya. Kali ini kita sudah memasuki subtema kedua pada tema pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelumnya adik-adik telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup manusia. Kita ketahui bahwa manusia adalah termasuk makhluk hidup. Salah satu ciri-cirinya yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses berubahnya fisik kita, yaitu berupa pertambahan ukurannya, tingginya, dan beratnya. Yang mana proses pertumbuhan ini dapat kita saksikan, dapat kita lihat dengan kasat mata, ya. Jadi kita bisa melihat proses pertumbuhan tubuh kita. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan dalam biologi itu berhubungan dengan proses menuju ke dewasaan. Jadi kita tidak bisa melihat proses perkembangan dengan kasat mata. Beda dengan proses pertumbuhan. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada gambar di bawah ini, gambar yang pertama, ini adalah contoh dari proses pertumbuhan. Awalnya saat kita masih kecil, ya, kita masih bayi, badan kita juga masih kecil, ya. Tahun ke tahun, ya, kita mengalami proses pertumbuhan. Kita bertambah tinggi, ya, kita bertambah berat badannya, yaitu adalah contoh dari proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ini kita bisa melihatnya secara kasat mata, ya, sudah paham? Nah, selanjutnya contoh dari proses perkembangan, ya. Pada gambar yang kedua ini proses perkembangannya pada kekuatan tangan kita, ya. Nah, awalnya tangan kita ini saat kecil kita tidak kuat untuk mengangkat botol, ya, botol susu kita angkat, kita tidak kuat. Selanjutnya kita mengalami proses perkembangan, ya, kita mengalami proses perkembangan saat dewasa. Kita dapat mengangkat, ya, botol yang lebih besar daripada botol susu, ya. Jadi itu contoh dari proses perkembangan. Nah, selanjutnya, nah, untuk menambah kekuatan tangan kita dapat melatihnya dengan cara berolahraga dan menari, ya. Dalam menari, ya, gerakan tangan itu ada dua. Nah, yang pertama yaitu gerakan tangan lemah, ya. Yang ketiga gerakan tangan yang kuat. Jadi dalam menari, dua gerakan ini kita pakai untuk menari. Gerakan lemah itu seperti apa, Pak? Nah, gerakan lemah itu contohnya seperti kita memegang kapas, ya. Nah, kita memegang kapas, ya. Adik-adik bisa mencoba di rumah, ya, ambil sebuah kapas, adik pegang, ya. Itu adalah gerakan lemah, ya. Terus gerakan kuat seperti apa? Nah, gerakan kuat contohnya saat kita mendorong bangku, kursi, ya. Itu adalah contoh dari gerakan kuat. Nah, sudah ya, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan.
Sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang bilangan ribuan ya. Terus tentang menjumlahkan bilangan ribuan dengan cara bersusun ya. Sudah belajar. Selanjutnya ya, kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada contoh soal. Bu Inayah memiliki 2 perkebunan apel. Dalam setiap bulan, perkebunan dengan nama A menghasilkan 1.200 apel dan perkebunan dengan nama B menghasilkan 4.800 apel. Berapa jumlah seluruh buah apel yang dihasilkan oleh perkebunan Bu Inayah? Nah, kita kerjakan. Awalnya perkebunan dengan nama A itu menghasilkan 1.200. Kita tulis dulu. Selanjutnya perkebunan dengan nama B menghasilkan 4.800. Nah, kita tulis ya. Nah, di sini kalau kita sudah menulis ya, kita urutkan ya. Mana nilai ribuannya, nilai ratusannya, nilai puluhannya, nilai satuannya kita. Kalau sudah kita kerjakan ya. Nah, di sini contoh. Kita akan menjumlahkan dari nilai yang paling belakang ya, nilai satuan. Nilai satuannya 0 pertama ya. 0 ditambah 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Selanjutnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya 2 ditambah 8 sama dengan. Nah, di sini kita sudah memasuki penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jika nilai yang kita jumlahkan itu hasilnya 2 angka ya, atau terdiri dari bilangan puluhan dan satuan ya. Contoh di sini 2 ya. 2 ditambah 8 itu hasilnya kan 10. Terdiri dari 2 angka ya, yang menempati nilai puluhan dan satuan ya. Nilai puluhannya itu 1, nilai satuannya 10. Yang kita tulis di hasilnya ini adalah nilai satuan ya. Puluhannya kita simpan. Nah, di sini nilai puluhannya nilai satuannya berapa? 0. Jadi kita tulis ya. Nah, di sini 0 ya. Kita tulis 0 ini. Nah, ini satuan ya. Ini satuan. Nah, ini puluhan ya. Jadi 0 ini kita tulis ke nah, ya hasilnya ini ya. Yuk, kita tulis 0. 2 ditambah 8 itu 10. Kita tulis angka satuannya 0 di sini ya. Terus selanjutnya kita simpan nilai puluhannya. Kita simpan di atas nilai yang akan kita kerjakan selanjutnya ya. Nah, di sini nilai yang akan kita kerjakan selanjutnya kan ini 1 ditambah 4 ya. Jadi kita simpan nilai puluhan ini ya di atas ya. Nah, kita simpan dulu. Nah, di sini sesudah kita sudah menyimpan di atas ini, selanjutnya kita jumlah 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, karena di sini soalnya berbentuk soal cerita, jangan lupa ditambahi keterangan ya. Jadi seluruh buah apel yang dihasilkan oleh perkebunan Bu Inayah adalah 6.000 buah. Udah ya, paham ya di sini ya. Kalau belum paham dibaca lagi ya. Jadi perkembangan daya ingat kita itu berbeda ya, Rek. Jadi kalau ada yang belum paham silahkan dibaca lagi
ya. Antar teman ya, karena proses perkembangan tubuh kita itu berbeda-beda ya. Ada yang dapat menerima pelajaran dengan baik ya, ada yang agak lama menerima pelajarannya. Kita harus saling menghargai ya, tidak boleh saling mengolok-olok ya. Nah, proses menghargai ini itu adalah pengamalan dari sila kedua ya. Sila kedua Pancasila apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambangnya rantai emas ya. Apa artinya dari lambang ini? Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi sesama teman kita harus saling menghormati, saling menyayangi ya. Jadi tidak boleh mengolok-olok jika temannya mengalami proses pertumbuhan atau perkembangan yang lambat ya. Nah, yang mempengaruhi dari proses perkembangan dan pertumbuhan manusia itu salah satunya yaitu makanan ya. Nah, makanan itu sangat penting untuk kesehatan kita ya. Apa makanan yang dapat makanan yang sehat ya, makanan yang dapat mempermudah, makanan yang dapat membantu proses perkembangan dan pertumbuhan tubuh kita, yaitu makanan sehat. Apa itu makan sehat? Makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna ya. Di sini ada apa? Sagu, nasi, jagung. Ini mengandung karbohidrat ya. Terus buah-buahan mengandung vitamin ya, susu mengandung protein juga ya. Terus ini ikan-ikan juga protein ya. Jadi makanan yang baik itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita ya. Paham ya di sini ya. Jadi anak-anak harus menjaga makanan yang dikonsumsi agar tubuh kita menjadi sehat. Sekian ya. Ini adalah tugas untuk kalian ya, dikerjakan ya. Nanti setelah dikerjakan hasilnya difoto, dikirimkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.